kita akan membahas beberapa poin kelanjutan dari poin-poin yang sudah kita bahas. Di sini beliau menyampaikan la takhlu bil ajnabi, la takhlu bi ajnabi. Janganlah engkau berkhalwat dengan ajnabi. Ajnabi itu apa? Laki-laki asing yang bukan mahramnya. Yang ini kan betul ya? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di poin ini beliau menyampaikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Di antara bentuk ketaatan wanita muslimah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tidak berkhalwat. Berkhalwat itu berkumpul menyendiri, berdua-duaan dengan seorang laki-laki lain yang bukan mahramnya. Sebab hal ini diharamkan menurut pendapat jumhur ulama. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فهج مع امرأتك. Kata Nabi, janganlah sekali-kali laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dia disertai mahramnya. Dan janganlah wanita bepergian kecuali disertai dengan mahramnya. Ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak pergi untuk haji. Padahal aku sudah berketetapan untuk ikut di dalam perang ini dan perang itu." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergilah dan tunaikanlah haji bersama dengan istrimu." Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wal mahram, adapun yang disebut dengan mahram, huwa kullu man haruma alaihi zawaj minal mar'ati 'ala ta'bid. Yang dimaksud dengan mahram adalah setiap laki-laki yang diharamkan menikah. Yang diharamkan menikah dengan seorang wanita untuk selama-lamanya. Seperti ayahnya, saudaranya, kemudian pamannya, kemudian ibu dan seterusnya. Sedangkan ajnabi yang dalam makna harfiah artinya orang asing, yang dimaksud adalah setiap laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan seorang wanita, sekalipun mungkin dia masih terhitung kerabat
apalagi saudara ipar dan kerabat-kerabatnya. Saudara ipar itu mahram bukan? Bukan. Nah, apalagi keluarganya saudara ipar. Mereka inilah yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhalwat dengan wanita. Didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Janganlah kalian memasuki tempat tinggalnya wanita. Jangan kalian memasuki tempat kumpulnya wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Afara'aital hamwa? Apa pendapat engkau tentang ipar?" Al-hamwa itu maksudnya ipar. Apa pendapatmu tentang ipar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Al-hamwul maut." Keluarga suami atau istri itu sama dengan kematian. Maksudnya saudara ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa itu, Bu? Ya, maut itu maksudnya apa? Iya, bisa mematikan, bisa membinasakan, bisa mencelakakan. Nah, itu alhamu maut. Artinya kalau terjerumus waliyadzubillah, maka itu sesungguhnya kematian atau kebinasaan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamu yang dimaksud dengan hamu itu akhuz zauj wa ma ashbahahu min aqaribiz zauj. Jadi yang dimaksud dengan alhamu itu adalah keluarga suami Taib. Akhuz zauj, dia adalah saudara dari pasangan kita atau karib kerabatnya. Karib kerabatnya. Itu yang disebut dengan alhamu. Jadi ipar dan karib kerabat dari ipar kita. Itulah yang disebut dengan alhamu. Wa qaulur rasuli al-karim alhamul maut. Ya, sedangkan sabda Nabi bahwa ipar itu sama dengan kematian, itu maksudnya adalah antuki asyar minhu aktsar min ghairi. Bahwa kekejian, keburukan itu lebih banyak datang dari mereka daripada datang dari yang lain. Ini tulisannya banyak keliru, Ibu. Di situ apa, Bu? Kekejian lebih banyak datang dan. Itu bukan dan itu. Dari. Tapi di situnya dan kan? Di halaman-halaman sebelumnya juga. Dari itu jadi dan. Mungkin yang ngetiknya kecepatan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi disebut ipar itu kematian karena memang keburukan, kekejian itu lebih riskan, lebih rawan, lebih banyak datang dari mereka daripada yang lain. Kenapa? Namanya ipar biasanya lebih leluasa keluar masuk rumah saudaranya. Ya tidak? Apalagi orang kita nih, orang ketimuran. Ya, kalau jaga jarak dengan ipar itu biasanya di komen, "Kamu ikut aliran apa sih ngajinya?
sama saudara saja begitu. Kan begitu Ibu? Mohon maaf, izin sebentar. Nah, di kita ini kan begitu modelnya. Jadi saking akrabnya kekeluargaan, dengan tema kekeluargaan, biasanya kadang kita tidak mengindahkan batasan-batasan. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada seorang ipar masuk ke rumah saudaranya, ipar nih masuk ke rumah saudaranya, apakah kakak atau adiknya, walaupun misalkan kakak adiknya itu sedang tidak ada di rumah, yang ada istrinya saja, orang curiga nggak Ibu? Sedikit kemungkinan curiga, ya, sedikit kemungkinan untuk curiga. Tapi kalau tetangganya yang masuk, itu dia. Ngapain tuh orang masuk-masuk ke rumah tetangga? Tapi kalau saudara, yang namanya juga saudara. Nah, itu yang dimaksud dengan alhammu maut. Karena keburukan, kekejian itu rawan lebih banyak datang dari mereka dibandingkan yang lain. Karena tadi ya, mereka ini selaku ipar bisa bebas keluar masuk rumah saudaranya. Karena itu mereka disifati dengan kematian sebagai penguatan dan penegasan. Sudah banyak kisah nyata Ibu ya. Sudah banyak kisah nyata. Bahkan kisah nyata juga terjadi di Arab gitu ya. Alhammu maut itu. Jadi ada suami istri sudah lama tidak dikaruniai anak. Tiba-tiba adik iparnya datang dari daerah yang berbeda dengan kebutuhan untuk sekolah di tempat kakak iparnya ini. Adik iparnya itu laki-laki, adiknya itu laki-laki. Usia kuliah itu kan usia sudah dewasa. Nah, singkat cerita, karena si kakaknya ini kerjanya di luar rumah, jadi si adik ipar itu sering berdua-duaan sama istrinya di rumah. Maka kalau sudah dua-duaan, yang ketiganya setan. Begitu kan? Nah, di sini bahayanya khalwat. Kalau sudah dua-duaan, yang ketiganya itu setan. Ngapain tuh setan jadi orang ketiga? Namanya saja orang ketiga. Pasti negatif itu kan? Dia itu orang ketiga. Negatif atau positif? Negatif. Ini orang ketiga nih. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, singkat kata, hamillah istrinya itu. Si suaminya senang banget karena itu yang dinanti-nanti. Padahal hamilnya sama siapa? Sama adiknya, adik iparnya. Suaminya tidak tahu. Tapi akhirnya ketahuan. Kenapa? Karena dites itu. Apa namanya? Tes DNA. Nah, itu alhammu maut. Ipar itu adalah kematian. Dan kisah serupa itu banyak sekali. Banyak sekali. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itulah mereka itu disifati dengan kematian sebagai penguatan dan penegasan. Saking bahayanya mereka itu bisa membinasakan. Maka diungkapkan dengan al-maut.
Jadi seakan-akan berkholwat dengan keluarga besan akan mendatangkan kerusakan, kebinasaan, dan cobaan dalam agama. Seperti kebinasaan karena kematian. Bahkan binasanya agama kita itu lebih dahsyat dari sekedar binasanya jasad. Karena itu wanita muslimah yang bertakwa, dia tidak akan berbuat yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti yang sudah banyak dilakukan orang-orang yang suka meremehkan agama pada masa-masa belakangan ini. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Itu salah satu di antara wasilahnya adalah khalwat. Kalau tidak terjadi khalwat tentu lebih aman. Tapi kalau sudah khalwat, ibu ya, kalau sudah khalwat, maka yang ketiganya adalah syaitan. Dan setan tidak akan mungkin membiarkan dua manusia tanpa melakukan dosa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, taltazimul hijab asy-syar'i. Seorang wanita muslimah adalah wanita yang memakai hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat. Wanita muslimah mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat dia keluar rumah. Saat dia keluar rumah. Berarti kalau di rumah tidak ada masalah. Kalau di rumah malah jangan tutup-tutupan, kasihan suaminya. Buka aja apa? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan hijabus syar'i adalah pakaian islami yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nas di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Dia juga tidak boleh keluar dari rumah atau menampakkan diri di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya dalam keadaan bersolek dan memakai wewangian. Dia tidak melakukan hal ini karena mengetahui bahwa semua itu haram berdasarkan nas Al-Quran yang pasti maknanya. Di antaranya Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi perintah ghaddul basar bukan hanya tertuju kepada kaum laki-laki. Perempuan juga wajib ghaddul basar. Ada enggak perempuan yang terfitnah laki-laki? Banyak. Sebagaimana laki-laki terfitnah oleh perempuan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Maka perempuan juga wajib ghaddul basar, juga menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya itu ke dadanya. Berarti kerudung itu harus nutupin dada. Itu hijab syar'i. Berarti kalau tidak nutupin dada, masuk ayat ini enggak? Tidak. Pakai dia kerudung tapi tidak nutupin dadanya.
Kerudung yang bagaimana? Ya kerudung yang modelnya begitu. Ada kerudung, dipakai kerudungnya tapi dililit-lilit di leher. Dadanya kemana-mana. Ada jilbab begitu, Bu. Nah itu sebetulnya bukan jilbab, itu aksesoris saja. Ada juga kerudung tempel. Tahu kerudung tempel, Ibu? Biasanya orang zaman dulu tuh. Kerudungnya kayak selendang. Dianya tidak pakai penutup kepala, terus ditempelin aja. Taib, itu tidak tertutup lehernya, tidak tertutup rambutnya, apalagi dadanya. Nah berarti kerudung-kerudung model begitu, sejatinya itu bukan pakaian syar'i. Kemudian kata Allah, janganlah menampakkan perhiasannya illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Kalau di depan suami, sing pandai berhias. Begitu ya. Bersolek itu untuk suami. Gitu ya. Ya disesuaikan juga sesuai selera suami. Jangan sesuai selera kita. Ya. Pakai lipstik ketebalan sampai kalau bicara sampai manyun ngomongnya itu. Ya. Diskusikan dengan pasangannya. Yang disukai model bagaimana? Mungkin ada suami yang senangnya natural saja. Ya. Tidak didandanin juga kamu sudah cantik, sudah cukup saja. Nah itu kan disesuaikan saja. Intinya perhiasan itu hanya ditampakkan kepada suami mereka. Atau kepada ayah mereka. Atau kepada ayah suami. Ayah suami berarti bapak mertua. Atau kepada putra-putra mereka. Atau putra-putra suami mereka. Putra suami. Berarti apa itu? Iya, bawaan suami. Atau saudara-saudara mereka, kakak, adik. Atau putra-putra saudara perempuan mereka. Ponakan. Atau wanita-wanita Islam. Atau budak-budak yang mereka miliki. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Siapa itu biasanya, Bu? Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ya, laki-laki yang sudah sangat sepuh, begitu ya. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi pamer perhiasan itu tidak boleh. Kok gerah sekali ya, sambil digibas-gibaskan tangannya. Begitu kan? Ternyata bukan gerah, tapi dia ingin menampakkan cincin yang dia pakai, gelang yang dia pakai. Barakallahu fikum. Tambah lagi dibuka itu sebagian bajunya supaya nampak kalungnya. Nah ini tidak boleh memamer-mamerkan perhiasan. Sengaja ya dipukulkan kakinya supaya diketahui perhiasannya. Perhiasan kaki. Ada perhiasan di kaki, Ibu? Apa namanya? Hah? Gelang kaki. Kalau di saya namanya gengge. Ya.
Ada nggak orang yang pakai gengge sengaja dipukul-pukulkan, dihentak-hentakan kakinya supaya kedengaran bahwa dia pakai perhiasan kaki? Ada, ya. Ada bahkan yang sengaja dibegitukan. Taib. Nah ini semuanya dilarang di dalam syariat Islam. Kemudian di penghujung ayat Allah sampaikan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung. Perintah bertaubat di penghujung ayat ini tentu memberikan isyarat kepada kita bahwa semaksimal apapun seseorang itu di dalam menjaga auratnya, menjaga kehormatan dan kemaluannya, barakallahu fikum, mungkin ada saja hal-hal yang kurang maksimal. Mungkin ada saja yang tidak dia sadari, yang ternyata itu adalah kesalahan di dalam masalah hijab syar'i. Maka itu ditambal, ditutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi seorang wanita itu mengerti perkara-perkara seperti ini setelah dia jauh dari masa akil balik. Itu ya. Dulu pas waktu akil balik usia 15 tahun, belum mengerti masalah hijab, ya. Belum tahu bahwa berhijab itu wajib misalkan. 15 tahun itu usia berapa, Ibu? 15 tahun rata-rata, ya masing-masing orang berbeda-beda ya. Ibu ingat-ingat lagi dulu awal haid usia berapa? Tapi galibnya usia 15 tahun. 15 tahun itu sekitar 3 SMP. Gitu ya. Berarti saat itu kita sudah dikatakan mukallaf. Yang wajib harus dikerjakan, yang haram wajib ditinggalkan. Kan harusnya begitu. Berarti kelas 1 SMA kita sudah terkena kewajiban hijab enggak, Ibu? Iya tidak? Iya. Coba ingat-ingat dulu ketika SMA sudah pakai hijab atau masih bubu lucun? Yang mana, Bu? Rahasia masing-masing. Ya. Enggak usah dicerita-ceritakan. Tapi tidak diceritakan pun kadang ketahuan, gitu ya. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Berarti kalau kita waktu itu belum berhijab, sudah dicatat dosa belum? Dicatat. Waktu kuliah tidak pakai hijab, ya. Tapi pakai kerudung, Ustaz. Ya, kerudungnya gimana dulu? Yang itu yang dililit di leher. Berarti bukan hijab itu. Sama saja hitungannya. Kapan mulai berhijab? Waktu punya anak 4, gitu. Berarti usia berapa? Usia 40 tahun. Alhamdulillah masih dapat hidayah sebelum meninggal. Dihijab, sekarang dihijab, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti ada sekian tahun kita tanpa hijab. Kewajibannya apa? Taubat. Taubatan nasuha. Wa tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Nah, artinya Allah memberikan solusi bagi mereka yang punya kekurangan atau bahkan punya banyak kekurangan dalam masalah hijab dengan cara mereka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertaubat taubatan nasuha, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berlakulah firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Berlaku juga sabda Nabi, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari sebuah dosa maka seolah dia tidak memiliki dosa. Nah,
Di antara bukti kesungguhan taubat dalam masalah ini, dia hilangkan apa yang menjadi keburukannya di masa lalu. Kalau masih ada file-file yang tersimpan, maka dihilangkan. Jangan dikoleksi. Gitu ya. Nih waktu dulu masih jahiliyah. Sebagian orang kan begitu. Ustaz, nih anak dulu waktu jahiliyah, gitu kan. Dilihatin begitu. Sedang pegang gitar, sedang ngeband, gitu. Nggak usah, itu kan masa lalu, ya. Itu masa lalu. Ini misalkan dia bilang ke temannya, ini dulu om, waktu saya jahiliyah, dulu cantik kan saya, gitu. Ya Allah ya Rabbi, sudah, yang sudah masa lalu sudah, ya. Ditutup rapat-rapat, biar antara kita dengan Allah. Ya Ibu, jangan dikenang tuh yang begitu-begitu tuh. Sudah dihilangkan saja, dilenyapkan. Foto-foto kita dulu yang dipajang di rumah tanpa hijab, jangan lagi dipajang. Kalau kita sudah hijrah, jangan dipajang. Foto nikah dulu tahun 70 misalkan. Kira-kira pakai hijab enggak Ibu? Enggak, itu bubulucun juga. Masih dipajang di ruang tamunya. Kenangan Ustadz. Sekarang orangnya sudah bercadar. Ya jangan. Tiap ada tamu jadinya tahu. Si ibu itu dulunya begini. Gitu. Turunkan. Musnahkan saja sudah. Ya Ibu. Jangan dikenang-kenang sebagai bukti bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jangan malah sengaja dipajang lagi, malah dicuci ulang begitu supaya nampak jelas lagi. Supaya tahu bahwa saya dulunya cantik jelita. Ya. Orang kan enggak ngelihat dulu Ibu, ngelihatnya sekarang gitu. Ya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Wanita muslimah yang sadar, al-mar'atul muslimatul wa'iyah. Wanita muslimah yang sadar bukanlah termasuk golongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang dapat diperdaya masyarakat modern yang keluar dari petunjuk Allah dan tidak taat kepadanya. Wanita muslimah adalah wanita yang badannya gemetar karena takut terhadap gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang gambaran wanita-wanita yang suka bersolek, wanita-wanita yang rusak, mutabarrijat, al-ghawiyat, ad-dallat, al-mufsidat. Wanita-wanita yang suka bersolek, wanita-wanita yang menyimpang, wanita-wanita yang sesat, wanita-wanita yang rusak. Nah, wanita muslimah dia takut dengan ancaman Nabi. Di riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Simfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Dua golongan dari penghuni neraka yang tidak pernah kulihat seperti mereka berdua. Yang tidak pernah kulihat yang seperti mereka berdua, yakni orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi.
Yang dengan cemeti itu mereka memukuli manusia. Emang ekor sapi itu ibu bisa dipakai cemeti, bisa dipakai cambuk. Dulu saya punya ustadz, kalau nyambuk santri itu dari ekor-ekor sapi. Taib. Yang dengan cemeti itu mereka memukuli manusia. Dan yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang. Kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan sekian lama dan sekian lama. Berarti biduan-biduan wanita itu jalan-jalan ke neraka, ibu. Wanita yang joget-joget dengan mengumbar aurat, itu neraka semua ancamannya. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Bagaimana kalau yang joget itu pakai jilbab lebar di Mekah lagi? Gimana itu, Bu? Sama, masuk di dalam hadis ini, ancaman ini. Dia jalan berlenggak-lenggok, kemudian bergoyang-goyang. Atau orang-orang yang produknya orang-orang kafir, fashion show Bu? Orang-orang yang bisnis pakaian, kemudian diperagakan sama laki-laki, kadang diperagakan sama perempuan, kemudian suruh berjalan muter-muter begitu. Fashion show Catwalk itu? Ya, nah itulah yang begitu. Nah ini masuk dalam hadis ini. Artinya apa? Orang kalau melakukan seperti itu ya pinaraka, ya. Itu jalan menuju ke neraka. Ini ancamannya neraka. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Baunya saja nggak kecium itu, apalagi memasukinya. Padahal surga itu tercium sejauh perjalanan sekian lama dan sekian lama. Artinya berarti mereka ini ada di neraka yang sangat jauh sekali. Na'udzubillah. Wanita muslimah yang menciduk dari sumber Islam yang bening dan tumbuh dalam iklim yang sejuk, tidak boleh mengenakan hijab hanya karena ikut-ikutan dan berdasarkan tradisi, seperti yang dilakukan ibu dan juga kakek-kakeknya, seperti yang dilakukan sebagian wanita tanpa dilandasi ilmu yang memadai atau hujah secara rasional atau petunjuk dari sebuah kitab yang dapat diandalkan. Jadi urusan hijab ini urusan syariat, maka mesti dipelajari, jangan ikut-ikutan. Nenek saya, ibu saya, uyut saya dulu jilbabnya begini kok. Jadi saya ikuti mereka saja. Padahal ternyata bukan hijab itu. Itu kerudung tempel misalkan. Atau jilbab gaul. Jadi harus sesuai dengan petunjuk syariat. Dia harus mengenakan jilbab dengan hati yang dipenuhi iman kepada Allah, bahwa hijab itu merupakan perintah dari Allah, dan dia harus sukarela meyakini bahwa memang itu merupakan aturan yang diturunkan Allah untuk melindungi wanita muslimah. Jelas lebih terjaga antara wanita yang berhijab dengan wanita yang tidak berhijab. Mengangkat jati dirinya, orang juga jadi segan dekat-dekat, apalagi misalkan nyuitin gitu, disuitin itu biasanya yang disuitin itu kan wanita-wanita yang memang tidak berhijab.
Hijab juga akan menjauhkannya ya dari cobaan yang menggelincirkan dan juga dari kehinaan dan jurang yang menyesatkan. Dengan begitu dia akan menerimanya dengan lapang dada dan jiwa yang rela, seperti yang dilakukan oleh para wanita muhajirin dan ansar. Nah itu teladannya adalah para sahabiyat minal muhajirin wal ansar. Dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Allah merahmati yarhamullah nisa'al muhajirat. Allah merahmati para wanita muhajir yang pertama, wanita-wanita muslimah yang berhijrah dari Mekah. Tatkala Allah menurunkan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi tatkala Allah menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Allah merahmati wanita-wanita muhajirat karena ketika turun ayat ini mereka merobek baju mereka lalu menjadikannya sebagai kerudung. Masya Allah. Di riwayat yang lain disebutkan mereka mengambil baju mereka dan merobeknya lalu menjadikannya sebagai kerudung. Ada yang pakai gorden, ya kain di rumahnya ketika turun ayat ini. Maka mereka orang-orang yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat dari Safiyah binti Syaibah, beliau berkata, tatkala kami berada di dekat Aisyah, maka kami menyebut-nyebut para wanita Quraisy dan kelebihan mereka. Maka Aisyah berkata, sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memang memiliki kelebihan. Tapi demi Allah, aku tidak melihat yang lebih utama daripada wanita Ansar. Tidak pula ada yang lebih membenarkan kitab Allah dan lebih beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan. Yakni telah diturunkan surat An-Nur. Telah diturunkan surat An-Nur. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Fanqalaba rijaluhunna ilaihinna yatluna alaihinna ma anzalallahu ilaihim fiha. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tatkala turun ayat ini, kewajiban tentang berhijab, suami-suami mereka langsung berbalik menemui mereka dan membacakan apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka itu. Seorang laki-laki membacakannya kepada istrinya, kepada putrinya, saudarinya, dan setiap kerabatnya yang wanita. Maka setiap wanita mengambil pakaian-pakaian wol yang ada gambar-gambar binatang, lalu melipatnya sebagai pembenaran dan keimanan kepada apa yang diturunkan Allah. Mereka berada di belakang Rasulullah sambil mengerudungi kepala. Seakan-akan di atas kepala mereka ada beberapa ekor burung gagak. Maksudnya apa? Karena mereka menutup kepalanya. Allah merahmati para wanita muhajir dan ansar. Betapa mantap iman mereka, betapa lurus Islam mereka, betapa indah kecenderungan mereka kepada kebenaran saat turunnya ayat-ayat tadi. Memang setiap wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus memiliki iman yang benar. Tidak mengikuti kecuali mereka yang memiliki keutamaan. Dia mau mengenakan pakaian Islami tanpa merasa terbebani. Jadi menjalankan syariat itu harus dengan hati yang lapang. Dia rela meninggalkan buka-bukaan, bersolek dan berhias yang sebelumnya dia lakukan. Semua itu karena Allah. Saya masih teringat sikap seorang wanita muslimah yang selalu berhijab, yang ketegarannya tak beda jauh dengan ketegaran para wanita muhajir dan ansar.
ketika dia ditanya seorang wartawan asing yang datang di Universitas Damaskus, mengapa dia tetap mengenakan hijab dan sabar, padahal udara pada hari itu sangatlah panas dan menyengat. Nah, inilah jawaban yang mensitir sebuah ayat Al-Quran, Qul naru jahannam asyaddu harra. Api neraka jahanam itu lebih panas lagi. Mending panas-panasan di dunia ketika istiqomah dalam berhijab, ataukah panas-panasan di akhirat? Mending di dunia, kan sebentar saja. Sampai kapan ibu berhijab? Sampai kapan, Bu? Sampai mati saja. Kalau besok mati berarti sampai besok. Ya, sebentar. Wanita muslimah yang memiliki kesadaran dan keteguhan hati seperti inilah yang bisa meramaikan rumah tangga muslim, memakmurkan rumah tangga muslim, mendidik generasi yang utama, mengisi masyarakat dengan para patriot yang hebat. Dan walhamdulillah, para wanita yang seperti ini juga banyak jumlahnya. Masih ada waktu, Bu? Kita lanjutkan sedikit lagi. Hijab bagi wanita ini sebenarnya bukan menampakkan masalah baru dalam syariat Islam. Dalam syariat-syariat Allah sebelum Islam juga sudah ada ketetapannya. Buktinya adalah ketetapan yang masih tertulis dalam kitab-kitab suci yang lain. Ya, sekalipun isinya banyak yang sudah diselewengkan. Kita lihat pakaian para biarawati di kalangan Nasrani di negara manapun, termasuk pula di barat. Pernah lihat biarawati, Ibu? Lihat pakaiannya kayak gimana? Biarawati ya. Itu Kristen apa yang kayak gitu tuh? Katolik ya. Itu pakaian biarawatinya hijab memang. Ya, yang nampak kan cuman wajahnya saja, ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Artinya di agama sebelum di syariat sebelum syariat Nabi Muhammad juga sudah ada. Cuman mereka enggak nikah ya, tidak boleh nikah. Jadi munculnya pemikiran yang hendak menentang dan mengingkari pemakaian hijab bagi wanita muslimah. Ini jelas bertentangan dengan syariat samawi yang berasal dari millahnya Ibrahim, Musa, dan Isa yang menyeru kepada kelurusan dan keluasan seperti yang diserukan Islam. Pengingkaran terhadap hijab sama dengan menciptakan celah dalam agama Allah yang diturunkan bagi seluruh manusia sepanjang zaman, yang membawa risalah dan generasi ke lain generasi. Yang membawa risalah dan generasi ke lain generasi untuk membangun kehidupan manusia di atas landasan kebenaran, keutamaan, dan kebaikan. Mereka yang mengikuti petunjuk langit tentu akan menjadi pengikut apa ini? Bihaitsu taqdul insaniyah al-muhtadiyah bihajjis sama ummatan wahidah. Musa'atan li rabbi ma'budin wahid. Taib. Jadi mereka yang mengikuti petunjuk langit tentu akan menjadi pengikut agama yang sama, ummatan wahidah, menjadi umat yang satu yang kembali kepada Rabb yang satu juga. Jadi mereka yang mengikuti petunjuk langit tentu akan menjadi pengikut agama yang sama, ummatan wahidah. Karena al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, yaitu dinul Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa ma kana an-nas illa ummatan wahidah fakhtalafu
walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Manusia dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Ya, kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi orang itu kalau mengikuti petunjuk samawi, petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi umat yang satu. Karena kepentingannya sama. Sama-sama punya kepentingan beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk rasulnya masing-masing, kan begitu. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya ini adalah agama kalian semua, agama yang satu, yakni dinut tauhid, agama tauhid. Dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Dan ingatlah kisah Maryam, wallati ahsanat farjaha, yang telah memelihara kehormatannya, fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian semua, yakni agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian semua. Maka sembahlah aku. Nah itu. Jadi kalau orang itu mengikuti petunjuk samawi, maka mereka akan menjadi ummah wahidah. Ya. Mereka akan menjadi umat yang bersatu. Perpecahan itu terjadi ketika terjadinya banyak penyimpangan. Kebiasaan masyarakat modern yang membiarkan para wanitanya berpakaian secara bebas dan buka-bukaan, itu merupakan bukti penyimpangan mereka dari petunjuk Allah. Bukan saja di negara Islam, tapi juga di negara manapun di dunia ini. Kita tidak terlalu heran jika orang-orang barat tidak peduli terhadap penyimpangan ini. Tak ambil pusing dengan munculnya berbagai macam model pakaian yang memamerkan aurat. Karena memang mereka tidak mendapatkan tatanan yang pasti dalam kitab mereka yang sudah diselewengkan. Tapi orang-orang muslim yang senantiasa membaca kitab Allah yang asli dan tanpa ada penyimpangan atau perubahan di dalamnya, tidak boleh tinggal diam terhadap penyimpangan ini. Tidak boleh ada kelalaian, kelemahan, dan peremehan yang membungkus hakikat agama mereka. Sebab berbagai nas yang konkret maknanya di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya senantiasa mengetuk telinga mereka, memberi ancaman terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Selalu memperingatkan akan munculnya cobaan terhadap mereka di dunia dan siksaan di kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya itu takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Karena itu, orang-orang yang gagal mengajak para wanita untuk menanggalkan hijabnya harus berhadapan dengan ketegaran orang-orang mukmin dan mukminah yang tergabung di dalam kelompok As-Sahwah Al-Islamiyah. Sahwah Islamiyah berarti kebangkitan Islam yang saat ini menyebar di berbagai penjuru dunia. Kini wanita muslimah yang sadar, tegar, terpelajar, kembali kepada pakaiannya yang islami, mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Mereka bangkit
di berbagai negara Islam yang kini banyak dijalari propaganda westernisasi. Apa ini? Kebarat-baratan. Western itu kan barat ya. Kerusakan dan juga keburukan seperti para pengikut Kamal Atatürk di Turki, Muhammad Aman di Pakistan, Ahmad Zogo, Anwar Hoja di Albania, Fahmi dan Qasim Amin, Wahdi Sya'rawi di Mesir. Sekalipun memang ada juga sebagian di antara mereka yang menjadi sadar. Jadi barakallahu fikum, ya al-haq dan al-batil itu ya selalu bermusuhan sepanjang zaman. Maka ahlul haq dan ahlul batil juga demikian, gak akan pernah bersatu. Mereka terus berperang untuk memberikan pengaruhnya. Yang satu memberikan pengaruh kebaikan, yang satu memberikan pengaruh keburukan. Taib. Nanti kuat-kuatan siapa yang kemudian bertahan di dalam memberikan pengaruhnya. Di sana ada pula Dr. Nawal As-Sa'di yang sekian lama menyerang hijab dan para pendukungnya, menyeru untuk menanggalkan hijab dengan cara-cara yang kasar dan keras. Di kita ada nggak, Bu? Semoga dilenyapkan. Kemarin kan yang viral itu ya, apa namanya itu, tukang kerek bendera itu, yang disuruh lepas hijab. Barakallahu fikum. Itu ya. Nauzubillah. Atau itu yang komentar itu muslim atau bukan itu? Kalau dia ya muslim agamanya, ini kan kayak gitu tuh namanya munafik. Nauzubillah. Semoga Allah lindungi negeri ini. Tapi kini dia gencar mengkritik para wanita di barat yang berpakaian hampir telanjang atau bahkan ada yang telanjang. Artinya kan berarti sudah tobat. Dia berkata, satu kali aku melalui beberapa jalan di London, Britania. Kulihat bagaimana para wanita berpakaian hampir telanjang. Mereka memamerkan badannya seperti memamerkan barang dagangan. Di murah meriah, begitu ya. Pakaian memiliki fungsi tersendiri, yaitu menjaga badan dan faktor-faktor yang bersifat alami. Jika kulihat diri wanita sebagaimana layaknya manusia dan bukan sebagai barang dagangan, tentu dia tidak selayaknya telanjang seperti itu. Setelah sekian lama akhirnya Nawal As-Sa'di menyadari bahwa melepaskan hijab termasuk sesuatu yang tidak bisa diterima nalar, terutama bagi kalangan orang-orang terpelajar. Di sana ada pula seorang penulis fiksi yang sudah kesahar, Ihsan Abdul Quddus, yang dengan cerita-ceritanya dia pernah menyeret dunia cerita agar wanita itu bebas keluar rumah dan bercampur dengan kaum laki-laki di berbagai tempat hiburan. Tapi dalam sebuah wawancaranya dengan surat kabar Al-Anba Al-Kuwaitiyah di tanggal 18 bulan 1 tahun 89, berarti sudah lama sekali, dia mengeluarkan pernyataan, saya menganggap asas tanggung jawab bagi wanita adalah rumah dan anak-anak. Itu termasuk hal yang prinsip. Nah, sekarang kan tidak ya, wanita juga sama-sama berkarir. Barakallahu fikum. Suaminya berkarir, istrinya berkarir, anaknya terbengkalai. Mereka ketemu di rumah pas malam hari saja, pas lelah-lelahnya. Kalaupun ada weekend, masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi tidak ada komunikasi yang baik di antara orang yang di dalam rumah tersebut. Nah ini ibu yang dirahmati Allah tentu keluar ya dari apa yang sebetulnya sudah digariskan oleh syariat kita. Maka kalau sudah seperti itu, ya kerusakan akan terjadi di mana-mana. Gitu ya. Barakallahu fikum.
Andaikan tidak ada istri di rumahku, tak mungkin saya bisa mewujudkan sebuah kehidupan di rumah tangga, kedamaian dan juga keberhasilan. Hanya satu sebabnya, yaitu karena dia mau mengurus rumah dan anak-anak. Dalam wawancara itu dia juga menyatakan, sekalipun saya tidak pernah bercita-cita untuk menikah dengan wanita karir, tentu saja saya tahu siapa diri saya dalam masalah ini. Sebab sejak dini saya sudah tahu tanggung jawab wanita terhadap keutuhan rumah tangganya. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah, panjang lebar beliau bahas di sini berkaitan dengan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, ibu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan, nanti masuk di pembahasan tatajannabul ikhtilat al-mutlaq. Wanita muslimah itu tidak bercampur dengan kaum laki-laki secara bebas. Baik ibu, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.